Bab 416 mengunjungi kembali tempat lama. Melihat bahwa Xingjue tampaknya memiliki cara untuk menembus penghalang ini, roh tersebut memanggil Xingjue keluar dari tubuhnya, dan ketika gelembung aneh yang menyelimuti Xingjue menghilang, Xingjue telah kembali ke ukuran aslinya, dan tanpa ragu mengambil jiwa Token Devourer dan menekannya ke arah penghalang warna kekacauan. Dan ketika keduanya berpotongan, pesona hanya menggeliat sedikit, seperti capung di atas air, dan lapisan riak kecil menyebar, lalu tidak ada gerakan sama sekali, dan kembali ke tampilan sebelumnya. Menyebutkan retaknya lapisan pesona ini, bahkan tidak ada satu celah pun yang muncul. Ini benar-benar tidak berguna. Melihat pemandangan di depannya, Xingjue mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar, keterkejutan di hatinya terukir jelas di wajahnya. Token pemakan jiwa ini memiliki energi yang sangat aneh, tidak peduli seberapa kuat pesonanya setelah memasukkan kekuatan jiwa ke dalamnya, pesona dapat dibubarkan seketika dengan sentuhan ringan. Xingjue memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Soul Eater Order untuk memecahkan penghalang, tetapi sekarang Soul Eater Order telah gagal, bagaimana mungkin Xingjue tidak terkejut? Kakak Xingjue, bukan. Melihat ini, Su Lin Er dan Xiao Bai juga bertanya dengan gugup. Biarkan aku mencoba lagi. Meskipun terasa sedikit buruk, Xingjue tidak berkecil hati karenanya. Sebaliknya, dia dengan keras kepala mengintegrasikan kembali kekuatan jiwanya ke dalam Soul Eater Order dan menekannya ke arah penghalang lagi. Tapi kali ini, itu sama seperti sebelumnya, hanya setelah sedikit percikan dan fluktuasi, itu kembali menjadi tenang. Adapun kekuatan jiwa yang diintegrasikan Xingjue ke dalam Soul Eater Order, itu sepenuhnya diserap olehnya. Melihat pemandangan di depannya, Su Lin Er dan Xiao Bai tidak berbicara lagi, tetapi diam-diam memperhatikan Xingjue, dan ada pandangan khawatir di mata keduanya, karena ekspresi Xingjue saat ini bisa jadi digambarkan sebagai jelek. Mungkinkah kekuatan penghalang ini sangat tirani? Begitu tirani sehingga bahkan Soul Eater Order tidak dapat dipecahkan. Tidak, jika itu benar-benar tidak berhasil, bagaimana bisa ada fluktuasi? Mungkinkah kemunduran di depannya tidak membuat Xingjue mundur, tetapi membuatnya terus berpikir. Aku tahu, pasti seperti ini. Tiba-tiba, Xingjue sepertinya tiba-tiba menyadari, dan ekspresi penuh harapan muncul di wajahnya, lalu dia mengangkat pemakan jiwa lagi dan menekannya ke arah penghalang, tapi kali ini Xingjue namun, dia tidak mengintegrasikan kekuatan jiwa ke dalam Soul Eater Order terlebih dahulu, tetapi langsung menempelkannya ke sana. Dan gerakan Xingjue secara alami menarik tatapan kaget dari Su Lin Er dan mereka bertiga, tetapi melihat bahwa kulit Xingjue tidak hanya membaik, tetapi juga tampak penuh antisipasi, mereka juga bisa berpikir bahwa Xingjue pasti muncul dengan sesuatu tidak mungkin, jadi saya diam-diam melihat apa yang akan dilakukan Xingjue selanjutnya. Om. Tiba-tiba, dengan pikiran Xingjue, kekuatan jiwa agung di tubuhnya mengalir ke naga yang sedang melaut, seperti banjir yang melepaskan gerbang, memancar keluar dari tubuhnya terus-menerus, dan bergegas menuju pesanan pemakan jiwa terus-menerus. Dan pada saat ini, pesona yang melekat erat pada token pemakan jiwa benar-benar mulai memancarkan fluktuasi yang hebat, dan fluktuasi ini menjadi semakin kuat, dan secara bertahap mulai berubah dari lingkaran riak menjadi semburan fluktuasi, meskipun areanya tidak besar, tapi pasti hancur. Berubah? Hebat! Melihat pemandangan di depan mereka, ketiga Su Lin Er juga penuh kejutan, terutama roh senjata yang kagum dengan perubahan di depannya. Sudah sangat kuat. Dan kemampuan penginderaannya juga sangat kuat, dia dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya pesona ini, baginya, itu seperti tembok besi yang tidak dapat diatasi yang muncul di depan semut, dan tidak mungkin untuk mengatasinya. Itu sebabnya dia mengatakan dengan pasti bahwa penghalang ini tidak dapat ditembus, tetapi Xingjue tampaknya dapat menghilangkan penghalang ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak kagum? Berdengung. Dengan masukan terus-menerus dari kekuatan jiwa Xingjue,
Penghalang telah mulai hancur secara bertahap, tetapi konsumsi semacam ini tampaknya agak sulit bagi Xingjue, dan tetesan keringat mulai merembes dari wajahnya. Namun, untungnya, pesona ini sepertinya tertembus olehnya. "Hancurkan untukku!" Tiba-tiba, Xingjue berteriak dengan keras, dan pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang masuk meningkat beberapa kali, dan pada saat ini, penghalang yang kacau benar-benar meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, yang sekuat bahkan Xingjue dan pusat kekuatan Kaisar Shan lainnya tidak berani menghadapinya, dan bahkan jika mereka menutup mata, mereka dapat merasakan ada cahaya terang di depan mereka. "Sukses, Saudara Xingjue, kamu telah berhasil." Ketika Xingjue dan yang lainnya membuka mata mereka lagi, mereka menemukan bahwa sebuah lorong yang kacau dan sedikit ilusi telah muncul di depan mereka. Saluran ini tidak dapat ditembus oleh air laut, tetapi Xingjue dan yang lainnya memang dapat melangkah ke dalamnya, dan ujung saluran lainnya adalah bagian dalam Xiandao yang terlihat jelas. "Pergi!" Melihat ke sudut Xiandao di sepanjang lorong, wajah Xingjue akhirnya meledak menjadi kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Setelah menyingkirkan perintah pemakan jiwa, dia melangkah ke dalamnya terlebih dahulu, dan di belakangnya Sulin mereka bertiga mengikuti di belakang. Setelah melewati lapisan pesona itu, mereka bertiga mendarat di pantai luar pulau kecil itu. Melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa lorong itu sudah tidak ada lagi. Yang bisa dilihat hanyalah air laut biru tua yang mengalir perlahan, terhalang oleh membran tak terlihat. Tetapi ketika Anda melihat ke atas, Anda tidak dapat melihat langit biru tua dan awan putih, hanya cahaya aneh yang menyinari pulau itu. Tetapi yang paling mengejutkan adalah pulau peri itu begitu besar dan tidak terbatas ketika Anda melihatnya dari atas. Di luar, setelah orang masuk, bagaimana mereka melihatnya dan merasa bahwa itu hanya sebuah pulau kecil. Aneh, mengapa pulau peri ini berbeda dari saat aku melihatnya dari luar? Xiaobai melihat segala sesuatu di depannya dengan wajah bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia telah memanggil roh senjata kembali ke jubah putihnya, jadi hanya ada Xingjue, Sulainer, dan dia di pulau kecil ini. "Kakak Xingjue, ada apa denganmu?" Saat dia bingung dengan perubahan di pulau peri, Xiaobai tiba-tiba menemukan bahwa Xingjue berdiri di sana dalam keadaan linglung, dan pemandangan ini membuatnya khawatir. "Oh, tidak apa-apa. Hanya saja aku mengunjungi kembali tempat lama dan tiba-tiba teringat beberapa hal dari tahun itu." Kalimat tiba-tiba Xiaobai benar-benar mengganggu pikiran Xingjue dan membawanya kembali ke kenyataan dari ingatan masa lalu. Ternyata tempat mereka berada saat ini persis di tempat dia dan Yushiman jatuh di awal, dan ingatan akan mengunjungi kembali tempat lama secara alami membanjiri hati Xingjue. Memikirkan fakta bahwa Xiandao dan Yushiman menjadi teman saat itu, dan memikirkan tentang Yushiman yang dikurung di Istana Shura olehnya sekarang, Xingjue merasa sedikit tidak nyaman, lagi pula, mereka masih sangat dekat saat itu. Meskipun Yushiman pernah menyakiti Li Xiaohan yang dicintainya, tujuannya adalah semua karena dia dalam analisis terakhir. Selain itu, Xiaohan tidak hanya baik-baik saja sekarang, tetapi juga mendapat berkah tersembunyi karena penganiayaan Yushiman. Istana membebaskan Yushiman dan ayahnya. "Lin Er, Xiaobai, ayo pergi. Jangan terbang ke sini, karena ada lapisan kekuatan yang sangat kuat di atas langit ini." Setelah merasakan banyak hal, Xingjue melihat ke atas pulau peri dan berkata Lin Er dan Xiaobai di belakang berkata, karena Xingjue dapat merasakan betapa kuatnya lapisan kekuatan di atas pulau peri ini. Kekuatan lapisan itu, bahkan jika mereka menyentuhnya, itu akan kurang lebih tidak menyenangkan, dan memasang pesona seperti itu di Xiandao jelas untuk mencegah mereka mengamati wajah asli Xiandao. Dari fakta bahwa mereka dapat jatuh ke tempat mereka jatuh bersama Yushiman, Xingjue sudah menebak bahwa pulau peri ini seperti labirin besar, menunggu seseorang untuk menjelajah, tetapi bagaimanapun juga, mereka hanyalah penjelajah, seperti untuk jalannya, sudah diatur.
Setelah melihat penghalang yang kuat di sekitar Xiandao, bahkan Xiaobai yakin dengan kata-kata Xingjue, jadi dia dengan patuh mengikuti Xingjue dan berjalan menuju hutan kuno dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan, ketiga orang Xingjue bertemu lagi dengan orang-orang pohon yang pernah menyerangnya sebelumnya, tetapi kali ini, orang-orang pohon yang hampir membahayakan nyawa mereka sudah diancam oleh mereka sebelum mereka mendekati Xingjue dan lainnya. Oleh tekanan. Tidak peduli berapa banyak dan tidak ada habisnya mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 3 Xingjue. Ditambah dengan kecepatan mereka bertiga sekarang, hanya butuh sesaat untuk mencapai kedalaman hutan. Om. Ketika mereka sampai ke kedalaman, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di hutan. Perubahan mendadak membuat Sulin Er dan Xiaobai terlihat gugup, tetapi Xingjue sama dengan mereka berdua. Senyum penuh harap di muka. Akhirnya muncul. Setelah cahaya berakhir, lingkungan Xingjue dan yang lainnya tidak lagi berada di hutan lebat yang dalam, tetapi sebuah aula yang megah. Dekorasi aula itu sangat makmur, seolah-olah terbuat dari semua emas, tetapi tekstur ini tidak sebanding dengan emas. Xingjue dikejutkan oleh aula ini saat itu, dan masih mengejutkannya ketika dia melihatnya sekarang. Kakak Xingjue, apakah itu harta karunnya? Pada saat ini, Xiaobai tiba-tiba menunjuk ke peti harta karun di singgasana jauh di dalam aula dan bertanya dengan penuh semangat. Tidak, Xiaobai, Lin Er, jangan bergerak, atau kamu akan jatuh ke dalam jebakan. Xingjue menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata kepada Sulin Er dan Xiaobai dengan wajah serius, memberi isyarat agar mereka tidak bertindak. Dengan gegabah. Dan Sulin Er dan Xiaobai, yang tahu bahwa Xingjue belum pernah ke sini, menjadi yakin setelah mendengar kata-kata Xingjue meskipun mereka tidak mengetahui misteri dan bahayanya, mereka tetap berdiri diam, bahkan bernapas. Terlalu besar. Nak, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Kamu dapat kembali ke Pulau Abadi hanya dalam beberapa tahun. Sepertinya kamu sudah menjadi kaisar perang. Tapi pada saat ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di aula. Lalu sesosok muncul di depan kursi naga seperti hantu. Ini adalah pria paruh baya. Pria itu mengenakan baju besi putih perak dan seorang pria mengenakan helm naga dan phoenix, tetapi setiap benda di atasnya sebenarnya adalah senjata spiritual, tetapi yang paling layak disebut adalah napas pria itu. Tingkat kaisar perang tingkat menengah. Bab 417 di dalam Pulau Abadi. Melihat pria ini muncul, Sulin Er dan Xiaobai menyusup ke aura mereka hampir bersamaan, dengan wajah serius, membuat gerakan menyerang kapan saja. Senior, lama tidak bertemu. Namun, dibandingkan dengan mereka berdua, Xingjue tidak sedikit pun gugup, tetapi mempertahankan senyum tipis di wajahnya, karena ini adalah orang kuat misterius yang menginstruksikan Xingjue di awal. Ya? Kaisar pertempuran tingkat menengah? Senjata spiritual tingkat menengah? Pada Sulin Er dan Xiaobai Hou mengangguk sedikit untuk mengungkapkan kepuasannya, tapi kemudian matanya tetap tertuju pada Xingjue, dan ekspresi keheranan muncul. Sejujurnya, aku memiliki harta karun di tubuhku yang bisa menyembunyikan auraku. Adapun kekuatan junior ini, aku juga seorang kaisar pertempuran tingkat menengah sekarang. Melihat pria paruh baya itu bertanya, Xingjue berkata terus terang. Kaisar pertempuran menengah? Hanya dalam beberapa tahun, Anda telah mencapai kaisar perang tingkat menengah. Mimpi selama bertahun-tahun akhirnya menjadi kenyataan. Senior, junior ini datang ke sini seperti yang dijanjikan untuk membantu senior memenuhi keinginannya. Aku tidak tahu sekarang, bisakah senior memberitahu junior bagaimana membantumu? Xingjue tidak sopan, tetapi mengangkat tangannya dan bertanya sambil tersenyum jalan. Alasan mengapa pria paruh baya ini bersedia melepaskan Xingjue dan mengajarinya seni pedang tertinggi adalah karena dia berharap Xingjue suatu hari akan kembali ke Pulau Abadi untuk membantunya mencapai sesuatu, dan kemudian dia akan membantu Xingjue.
Dapatkan pulau abadi sekarang. Xingjue memiliki kekuatan yang dia harapkan, sekarang saatnya untuk memenuhi keinginannya. Putramu tidak hanya berbakat, tetapi juga sangat cerdas. Kamu pasti sudah bisa menebak apa keinginanku. Seperti yang kamu duga, aku hanya ingin melepaskan diri dari belenggu Pulau Peri ini, meninggalkan tempat hantu ini, kembali ke daratan, dan hidup bebas. Melihat pertanyaan Xingjue, pria paruh baya itu tidak menyembunyikan apapun. Kali ini sebaliknya, dia mengatakannya dengan jujur, dan wajahnya penuh kerinduan. Aku tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu senior, Xingjue bertanya tanpa sedikit pun fluktuasi dengan senyum di wajahnya. Seperti yang dikatakan pria itu, Xingjue sudah menebak bahwa yang dia inginkan adalah membantunya keluar dari sini, karena pria super kuat seperti dia pasti sangat tidak rela dipenjara di sini selama ribuan tahun. Metode ini sangat sederhana. Saya ingin menyusahkan Anda untuk pergi ke inti Pulau Peri untuk menghancurkan formasi inti Pulau Peri, sehingga kekuatan yang menahan kita akan hilang, dan saya dapat menyelesaikan sisanya sendiri. Pria paruh baya itu berkata perlahan. Formasi inti Xiandao, di mana lokasi formasi itu? Penjaga kuat macam apa yang ada? Metode apa yang harus digunakan untuk memecahkannya? Setelah mendengar kata-kata pria itu, wajah Xingjue sedikit berubah, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh. Xingjue telah mendengar dari seorang pria sebelumnya bahwa selain dia, ada banyak orang kuat yang menjaga Pulau Peri ini, dan kekuatan mereka lebih kuat darinya, tetapi yang mereka jaga pastilah yang disebut formasi inti sekarang. Xingjue, sejak kami pergi ke sana, kami tentu saja harus mencari tahu segalanya. Aku bisa membukakan jalan ke formasi inti untukmu. Adapun penjaga di belakang, seperti aku, mereka adalah orang-orang yang tidak ingin terjebak di sini. Alasan mengapa mereka ada di sini adalah karena tubuh mereka dibatasi. Jadi kamu tidak perlu memecahkan formasi besar nanti. Setelah aku membuka jalan, jalanmu tidak akan terhalang. Adapun formasi besar inti, tidak begitu misterius. Tidak sulit untuk memecahkannya dengan kekuatan kaisar pertempuran tingkat menengah. Melihat pertanyaan Xingjue, pria paruh baya itu menjelaskan sambil tersenyum. Karena kalian semua ingin pergi dari sini, dan formasi besar sangat mudah untuk dipecahkan, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri dan meminta orang lain saja? Tetapi pada saat ini, sebelum hukuman dieksekusi, Xiao Bai, yang berdiri di samping, memiliki sikap tegas bertanya. Hehe, gadis ini, jika kita bisa memecahkan formasi besar, akankah kita menunggu sampai hari ini yang membantu kami terlahir kembali dalam bentuk ini dengan cara surgawi? Kami juga berterima kasih. Saya harus menunggu. Tidak perlu tinggal di sini lagi. Dan dia juga memberitahu kita saat itu bahwa tidak hanya harta yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi dalam formasi, tetapi juga mayat kita, dan selama kita mendapatkan mayat itu, kita dapat dilahirkan kembali melalui metode khusus. Formasi terlalu kuat, tidak peduli metode apa yang kita gunakan, kita tidak bisa masuk ke dalamnya, jadi kuharap teman kecil ini bisa membantu kita. Setelah ini selesai, semua harta Pulau Peri ini akan menjadi milikmu. Lihat, tanya Xiao Bai, pria paruh baya itu berkata perlahan. HMPH, mudah untuk mengatakannya, kekuatanmu sangat kuat, dan kamu memiliki senjata spiritual yang sangat kuat. Bagaimana jika kamu tidak mengakuinya ketika waktunya tiba? Xiao Bai mendengus dingin, masih tidak mempercayai kata-kata pria itu. Hehe, gadis kecil, kamu bisa mengumpulkan mayat kami saat kamu memasuki formasi besar. Jika kamu menghancurkan mayatku, aku akan benar-benar menghilangkannya. Beraninya kami menyakitimu. Pria paruh baya itu tiba-tiba tertawa, tidak hanya tanpa jejak, sebaliknya, dia berkata dengan sabar kepada Xiao Bai. Senior, selain kamu,
berapa banyak orang kuat seperti kamu yang ada di Pulau Peri ini?" Pada saat ini, Xingjue bertanya sambil tersenyum. Karena saat ini Xingjue sedang merencanakan perhitungan yang luar biasa, belum lagi penjaga posisi itu, yang di depannya saja sudah sangat kuat. Jika Xingjue dapat membantu mereka, mereka tentu akan berterima kasih kepada Xingjue, bahkan jika Xingjue dia tidak lalai meminta sedikit bantuan dari mereka. Dan jika dia memiliki sekelompok orang kuat yang membantunya, Xingjue tidak akan lagi takut pada Xuandian dan orang misterius itu. Selain aku, ada 6 orang kuat di Pulau Peri ini. Mereka semua adalah eksistensi teratas di daratan saat itu, dan kekuatan. Mereka tidak lebih lemah dariku. Seorang kaisar perang tingkat tinggi, dan dia termasuk yang terkuat di daratan dengan pemilik Pulau Peri. Pada saat itu, kami semua berpikir bahwa kekuatan mereka berdua sebanding sampai hari itu. Hanya ketika dia tiba, barulah kita tahu bahwa orang terkuat di benua ini masih menjadi pemilik Pulau Peri ini. Karena, jika bukan karena dia, kita pasti sudah lama mati. Melihat pertanyaan Xingjue, pria paruh baya itu berbicara perlahan, tetapi ketika dia menyebutkan masa lalu, ada ekspresi seru di wajahnya. "Hari itu, Senior, apakah Anda berbicara tentang malapetaka yang ditimbulkan oleh penglihatan langit?" Setelah mendengar kata-kata pria itu, Xingjue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya, dan kemudian buru-buru bertanya, "Apa? Kamu benar-benar tahu tentang malapetaka itu?" Pria itu tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Xingjue, menunjukkan ekspresi sangat terkejut. "Tidak mungkin, tidak ada yang selamat di daratan saat itu, apalagi kamu masih sangat muda, bagaimana kamu bisa tahu?" Tapi pria itu dengan cepat menyangkal pikirannya. Tetapi pada saat ini, Xingjue tidak dapat menahan perasaan gembira, karena pria itu secara tidak langsung mengakui bahwa yang membunuh mereka adalah bencana yang ditimbulkan oleh penglihatan hari itu. Artinya, mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang menghilang di daratan. Dan yang disebut harta karun Pulau Peri ini adalah semua harta karun yang terkumpul di daratan 10.000 tahun yang lalu. Senior, junior tentu saja tidak mengalami malapetaka itu saat itu, tapi sekarang malapetaka ini datang lagi. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Xingjue berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa? Maksudmu penglihatan langit muncul lagi?" Tapi setelah mendengar kata-kata Xingjue, kulit pria paruh baya itu langsung menjadi jelek, seolah mengingat ingatan yang mengerikan. "Ya, Senior, penglihatan langit sudah muncul, dan malapetaka akan segera datang." Alasan mengapa junior ini datang ke sini saat ini adalah untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat untuk menahan malapetaka ini. Memutuskan untuk berbicara perlahan. "Tidak berguna, tidak berguna. Bahkan jika kamu mengambil semua harta di sini, bahkan jika kita dapat kembali ke daratan, kita tidak dapat menghentikan mereka. Mereka terlalu kuat dan kita tidak dapat menanganinya sama sekali." Namun pada saat ini, pria itu sangat memveto kata-kata Xingjue, dan ada ekspresi putus asa di wajahnya. "Saya akhirnya mendapat kesempatan untuk kembali ke daratan, dan saya menemui bencana lagi. Mengapa hidup saya begitu sulit? Mengapa? Mengapa? Ya, Tuhan, apakah Anda mempermainkan saya?" Pria itu bahkan mulai menggeram dan bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah semua pikirannya telah hilang, emosinya mulai kehilangan kendali. "Kakak Xingjue, apa yang harus kita lakukan?" Melihat perubahan pria itu, Xiao Bai bersandar di samping Xingjue dan berbisik, "Apakah malapetaka itu benar-benar menakutkan?" Pada saat ini, Xingjue juga memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya, dan dia berpikir keras, karena dia bisa merasakan kengerian dari kata-kata pria paruh baya itu dan reaksi di depannya. Dia, betapa mengerikan malapetaka itu. Memang, jika pria itu berkata,
Mungkin malapetaka ini bukan sesuatu yang bisa mereka tolak, karena tidak hanya ada banyak harta kelas menengah di Pulau Peri ini, tetapi juga ada orang-orang kuat seperti kaisar perang tingkat tinggi. Dan melihat Xingyue dan mereka hari ini, yang terkuat hanyalah kaisar perang tingkat menengah. Adapun harta karun kelas menengah, selain Xiao Bai, hanya ada orang misterius yang memiliki ancaman besar baginya. Barisan seperti itu tidak seperti sekuat pendahulu Xiandao. Bagaimana mereka bisa menahan bencana ini? Bab 418 Master Pulau-Pulau Abadi. Kakak Jia, kapan kamu menjadi begitu pesimis? Tepat ketika Xingyue dan yang lainnya berpikir keras, memikirkan bagaimana menahan bencana ini, suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari aula. Itu tidak keras, tetapi terdengar kuat. Daya tembus, dan setiap kata masih bisa diingat di benak orang. Suara ini, mungkinkah? Dan ketika suara ini terdengar, pria paruh baya yang sepertinya pingsan tiba-tiba terbangun, dan pada saat ini wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. Ekspresi itu ketakutan sekaligus ketakutan. Seperti ketakutan dan antisipasi. Kakak Jia, aku tidak melihatmu selama ribuan tahun, jangan datang ke sini tanpa masalah. Tiba-tiba, suara pria misterius itu terdengar lagi, dan pada saat ini, bersamaan dengan suara itu, sesosok muncul. Pria yang damai. Pria itu sepertinya tidak terlalu tua, tapi dia lebih muda dari pria berbaju perak, jubah putih di tubuhnya bersih tanpa setitik debu. Setiap kali kipas lipat di tangannya berayun, akan ada embusan angin sepoi-sepoi, bercampur dengan aroma bunga yang indah di angin sepoi-sepoi yang mempesona, tetapi perlu disebutkan bahwa kekuatan pria ini sebenarnya tidak mungkin untuk dilihat. Tetapi gerak tubuh pria itu tidak dapat dibedakan, itu mengungkapkan aura yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Pulau Tuan Pulau, kamu tidak mati. Ketika pria itu muncul, ekspresi pria berbaju perak itu membeku seketika, dan ekspresi kompleks terukir dengan jelas di wajahnya. Tidak ada yang tahu apakah dia menangis atau tersenyum. Tetapi keterkejutan di hatinya dapat dirasakan oleh siapa saja. Pemilik pulau? Mungkinkah yang ini? Kata-kata pria lapis baja perak itu terdengar seperti petir di hati ketiga Xingyue, yang bisa membuat pria lapis baja perak itu begitu tampan dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Ditambah itu, kata pemilik pulau, jelas, sepertinya ini adalah pemilik Pulau Peri ini. Siapa bilang aku mati? Bukankah aku baik-baik saja? Pemilik Xiandao merentangkan tangannya, tampak tidak bisa dimengerti. Tapi, pria berbaju besi perak itu sepertinya percaya bahwa orang di depannya adalah pemilik Pulau Peri ini saat ini, dan pada saat ini rasa bersalah membanjiri hatinya dan menyebar. Seluruh tubuhnya, membuatnya bingung harus berkata apa. Kakak Jia, jangan gugup. Aku sudah lama tahu kamu ingin meninggalkan Xiandao. Bukan aku tidak akan membiarkanmu pergi, hanya saja seni sihir yang bisa menyatukan tubuh adalah tidak sempurna. Jika kamu memaksakan fusi, aku khawatir itu akan membuatmu tubuh dan roh semuanya hancur, dan bahkan aku tidak akan bisa menahanmu saat itu. Melihat rasa malu pria berbaju zirah perak itu, kata pemilik Xiandao sambil tersenyum, dia benar-benar menebak rasa takut di hati pria berbaju besi perak itu. Aku. Setelah mendengar kata-kata pemilik pulau, pria berbaju perak itu merasa bersalah, dan dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Oke, Saudara Jia, saya masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada teman kecil ini. Semua orang tidak tahu tentang kepergian saya, jadi tolong beritahu saya. Pemilik Xiandao melambaikan kipas lipatnya, memberi isyarat kepada Yin Jia pria itu pergi. Yah, bagus. Pria berbaju besi perak itu secara alami memahami niat pemilik pulau, dan setelah setuju, dia menatap Xingyue dan yang lainnya dengan penuh arti, dan kemudian menghilang dalam sekejap mata. Dan saat ini, hanya Xingyue, Sulin Er, Xiao Bai dan pemilik Pulau Abadi yang tersisa di aula ini.
Om. Setelah pria lapis baja perak pergi, Master Pulau-Pulau Abadi pertama-tama melihat ketiga orang Xinjue dan kemudian melambaikan lengan bajunya, dan 3 kursi muncul di belakang 3 orang Xinjue dari udara tipis. Kalian, sama-sama. Ayo duduk dan bicara. Setelah memanggil 3 kursi, pria itu berbalik dan duduk di kursi naga di bagian atas aula. Dia masih baik saat ini. Sangat luar biasa pria, dalam sekejap, memiliki sedikit lebih banyak temperamen untuk menguasai dunia, tetapi senyum damai di wajahnya masih memberi orang perasaan yang baik. Aku tidak tahu ada apa, senior. Melihat ini, Xinjue tidak sopan, dan setelah mengedipkan mata pada Sulin Er dan Xiao Bai, dia duduk. Teman kecil, barusan aku mendengar bahwa daratan sedang dilanda bencana lagi, pria itu bertanya sambil tersenyum. Kembali ke senior, penglihatan langit sekarang memenuhi langit seluruh benua, dan malapetaka bisa jatuh kapan saja. Xinjue sedikit mengangguk dan menjawab dengan tak terbantahkan. Nah, setelah meninggalkan bea cukai, saya menemukan bahwa reruntuhan yang saya tinggalkan di daratan telah dibobol. Anda harus mendapatkan buku tentang penglihatan langit yang saya rekam sekarang, kan? Peri pemilik pulau mengangguk sedikit, lalu bertanya sambil tersenyum. Jadi buku kuno itu adalah kamu, senior. Tapi pada saat ini, Xinjue tidak bisa menahan keterkejutannya, dan ekspresi terkejut menambah wajahnya yang sebelumnya damai. Alasan mengapa mereka dapat memperkirakan hubungan antara penglihatan langit dan malapetaka, serta beberapa hal tentang malapetaka, semuanya karena sebuah buku kuno yang diperoleh oleh klan Yaolian di reruntuhan kuno, karena buku kuno itu mencatat informasi tentang malapetaka langit, penglihatan dan malapetaka. Tetapi Xinjue tidak pernah membayangkan bahwa buku kuno itu awalnya ditinggalkan oleh pemilik Pulau Peri. Hehe, ketika bencana berakhir, aku adalah satu-satunya yang selamat di daratan, tetapi aku menemukan bahwa meskipun pembangkit tenaga listrik teratas di daratan semuanya mati, mereka masih memiliki ingatan di ruang reinkarnasi. Teknik rahasia, selama. Khusus formasi dapat digunakan untuk menghidupkan kembali mereka. Untuk membantu mereka beregenerasi, saya membangun Pulau Peri ini, tetapi Pulau Peri ini harus dipertahankan dengan kekuatan saya, jadi saya tidak dapat meninggalkan Pulau Peri. Saya meninggalkan buku itu kalau bencana lain menimpa saya di masa depan. Tuan Pulau Xiandao melambaikan kipas lipat di tangannya, dan perlahan menceritakan kejadian tahun itu. Ruang reinkarnasi? Masih punya ingatan. Senior, apa itu ruang reinkarnasi? Mungkinkah semua makhluk di dalamnya diubah oleh jiwa manusia? Saya tidak memahami ruang reinkarnasi, dan itu sangat misterius bagi Xinjue, tetapi pemilik pulau di depannya tampaknya sangat jelas tentang ruang reinkarnasi, yang secara alami menarik rasa ingin tahu Xinjue. Sepertinya kamu telah menyentuh ruang reinkarnasi. Sebenarnya ruang reinkarnasi adalah kebalikan dari ruang dimensional. Ini adalah semacam kekuatan ruang, tetapi ruang reinkarnasi lebih misterius, karena ruang reinkarnasi tidak dapat ditumpangkan dengan kenyataan, buka terowongan luar angkasa jauh melampaui ruang dimensi untuk meningkatkan kecepatan gerakan, tetapi ruang reinkarnasi bukanlah kekuatan yang dikendalikan oleh kita. Dengan kata lain, ruang reinkarnasi lebih seperti dunia yang bukan milik kita, dan penguasa di sana adalah orang mati. Mereka disebut undead. Terlalu misterius untuk dunia itu, bahkan aku hanya tahu sedikit, tapi saya menasihati teman kecil ini, jika Anda benar-benar menyentuh kekuatan ruang reinkarnasi, jangan gunakan itu. Karena ada keberadaan yang sangat menakutkan di sana. Jika entry Anda menarik perhatian mereka, bahkan jika Anda membuka terowongan luar angkasa yang dapat memblokir invasi undead, Anda tidak dapat menyembunyikannya dari mereka. Akan itu bisa membuatmu benar-benar terkubur di ruang reinkarnasi dan menjadi mayat hidup. Melihat Xinjue bertanya tentang ruang reinkarnasi, pemilik Xiandao dengan sabar berkhotbah kepadanya,
dan mengingatkan Xinjue dengan sangat khusyuk. Jadi itu mayat hidup? Ada tempat seperti itu. Seberapa besar dunia ini? Berapa banyak objek lain yang tidak saya mengerti? Setelah mendengar kata-kata pemilik Pulau Xiandao, Xinjue mungkin mengerti reinkarnasi dalam hal ruang, disitulah orang mati tinggal, tetapi di sana mereka telah menjadi pembunuh yang saling membunuh. Tidak hanya tanpa ingatan tetapi tanpa kebijaksanaan, mereka disebut mayat hidup. Namun, Xinjue tidak hanya dikejutkan oleh misteri ruang reinkarnasi, tetapi juga dikejutkan oleh dunia ini. Meskipun Xinjue sekarang berdiri di puncak daratan, masih banyak objek yang tidak dimengerti. Pada saat inilah Xinjue benar-benar menyadari apa itu manusia, sama seperti peri Huanyue Guiying, mungkin tempat asalnya adalah tempat di mana orang kuat sejati hidup di dunia ini. Teman kecil, sekarang malapetaka sudah dekat, bagaimana kamu menghadapinya? Setelah menjelaskan kepada Xinjue tentang ruang reinkarnasi, pria itu bertanya lagi. Kembali ke senior, sekarang yang kuat di daratan sedang bersiap untuk membangun formasi pertahanan, bersiap untuk menampung semua makhluk di domain yang menjulang tinggi, dan kemudian mendorong formasi dengan kekuatan kaisar perang di daratan untuk menahan malapetaka. Melihat pertanyaan pemilik pulau, Xinjue tidak berani menyembunyikan apapun kecuali menjawab dengan jujur. Karena Xinjue menemukan bahwa Dewa Pulau Abadi di depannya tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga kekuatan yang tak terduga. Selama dia bisa selamat dari malapetaka sendirian, dan jika dia menarik orang kuat di pulau itu dari ruang reinkarnasi dan menghidupkannya kembali, dia bisa tahu jenis supernatural apa yang dia miliki. Xinjue sudah mati, jadi dia tidak berani menyembunyikan apapun tentang dia. Yah, metodemu sangat tepat. Kami tidak tahu bagaimana menghadapi malapetaka di awal, tapi kami dikalahkan di wilayah kami sendiri. Lindungi seluruh dunia. Lindungi orang-orang di daratan. Dan, alih-alih mengandalkan kekuatan yang terkuat di daratan, kita harus mengandalkan kekuatan semua makhluk di seluruh benua untuk melawan bencana ini, karena bencana ini tidak ditujukan pada orang tertentu, tetapi seluruh benua. Setelah mendengar kata-kata Xinjue, pemilik Pulau Xiandao mengangguk puas, tetapi kemudian mengingatkannya lagi. Senior, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin instruksi senior? Setelah mendengar kata-kata pemilik pulau, Xinjue tiba-tiba menyadari, lalu buru-buru berdiri, dan meminta instruksi dengan hormat dan dalam. Karena Xinjue menemukan bahwa pemilik Pulau Abadi sepertinya tahu bagaimana menahan malapetaka ini. Oh, seperti yang saya katakan, kumpulkan semua makhluk dan gunakan kekuatan semua makhluk untuk menggerakkan formasi, sehingga memungkinkan untuk menahan serangan orang-orang itu. Dan yang bisa saya lakukan adalah memberitahu Anda ini, dan ini adalah satu-satunya hal yang dapat saya bantu. Karena hubungan saya dengan Anda bukanlah teman, tetapi musuh. Pemilik Xiandao tiba-tiba berdiri, melipat tangannya. Kipas bersama, dia menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum, tetapi ada makna yang lebih dalam yang terungkap dalam senyuman itu. Bab 419 Pengaturan Susunan Teleportasi. Musuh. Setelah mendengar kata ini, ketiga Xinjue tercengang, dan pada saat yang sama, keringat dingin tanpa sadar merembes dari kepala mereka bertiga. Pemilik Pulau Abadi di depannya, mereka bertiga tahu betapa kuatnya dia tanpa berpikir terlalu banyak. Jika pemilik pulau ini berurusan dengan mereka, jelas mereka tidak akan bisa berurusan dengan mereka sama sekali. Hehe, jangan takut. Meskipun identitas kita berlawanan, aku tidak bermaksud mempersulitmu. Melihat ketiga Xinjue begitu gugup, pemilik Xiandao tersenyum dan melambaikan tangannya. Dan setelah mendengarkan kata-kata penguasa Pulau Xiandao, ketiga Xinjue menjadi lebih bingung. Mereka bertiga saling menatap, tetapi mereka tidak tahu apa yang dipikirkan oleh penguasa Pulau Xiandao, dan mereka tidak melakukannya. Tidak mengerti apa yang dia katakan dalam arti, aku tahu kamu tidak mengerti apa yang aku bicarakan.
Tapi aku bisa memberimu beberapa petunjuk, yaitu, baik nenek moyangmu maupun nenek moyangku tidak datang ke sini sendirian. Meskipun kita hidup bersama di benua ini, tapi kita bukan orang sezaman. Hubungan inilah yang membuat hubungan kita saling bermusuhan. Jadi, aku tidak akan mengizinkanmu mengambil apapun di pulau ini. Mengapa saya ingin membantu Anda? Saya tidak ingin membicarakannya sekarang, tetapi apakah Anda dapat selamat dari bencana ini tergantung pada kekuatan dan keberuntungan Anda. Penguasa. Pulau Siandao berbicara dengan gelombang cahaya, suara aneh gelombang menyebar, lalu menembus aula dan menyebar menuju Pulau Peri. Berdengung-berdengung. Berdengung-berdengung. Dan setelah itu, semburan raungan ribut mulai terdengar dari luar aula. Suara ini seperti desingan angin dan gemericik air, tetapi yang paling mengganggu yang mengejutkan ketiga Xingjue adalah bahwa ketika suara aneh ini terdengar, kekuatan isap yang kuat benar-benar menarik mereka, seolah-olah membawa mereka pergi dari aula ini. Atau bahkan Pulau Peri. Ini badai kapal selam. Xingjue pernah mengalami perasaan ini sebelumnya, yaitu setelah badai kapal selam muncul, semua bentuk kehidupan yang bukan milik Pulau Peri akan dibawa ke sini, dan badai yang tiba-tiba jelas dipanggil oleh pemilik Pulau Peri. Dia adalah penguasa tempat ini dan memiliki kendali mutlak atasnya. Namun meski begitu, Xingjue masih takjub dengan kekuatan badai. Dia terlalu lemah saat itu, jadi dia tidak bisa menahan kekuatan badai, jadi dia hanya bisa hanyut mengikuti arus. Tapi sekarang dia adalah kaisar perang yang kuat, tetapi dia tampaknya masih tidak dapat menahan kekuatan badai, dan ini mencerminkan kekuatan Dewa Pulau Abadi dari samping. Dunia, atau badai kapal selam ini adalah mahakarya pemilik pulau ini. Kebisingan di luar semakin keras, dan kekuatan yang menarik mereka bertiga semakin kuat, terutama Sulin Er, yang paling lemah, agak sulit untuk bertahan, dan itu hanya karena Xiao Bai menyeret bahwa dia bisa bergaul dengan mereka. Tidak apa-apa untuk orang-orang di alam Cantian, tetapi penduduk dari 4 benua di Tenggara, Utara, Barat, dan 2 pulau di dalam dan di luar laut tak terbatas dapat mencapai langit. Hari ini, saya akan melakukannya yang terbaik untuk membantu Anda lagi. Tata letak formasi teleportasi bergantung pada pengiriman orang-orang di benua Tianwu ke tempat yang aman. Melihat bahwa Xingjue dan ketiganya tidak dapat menahan tarikan badai kapal selam, pemilik Siandao mengangkat lengannya dengan ringan, dan mantra yang bersinar dengan cahaya itu melayang ke arah Xingjue. Pak! Melihat ini, Xingjue buru-buru mengulurkan tangannya dan menggenggamnya di telapak tangannya. Pada saat ini, hisapan yang kuat telah mencapai puncaknya. Bahkan Xingjue dan Xiao Bai tidak dapat menahannya, dan ketiganya mereka mengikuti hisap bergegas menuju aula. Senior, terima kasih. Meskipun tubuhnya melayang keluar, mata Xingjue tertuju pada Dewa Pulau Abadi yang berdiri di tengah aula, menatapnya dengan senyum tipis. Meskipun pemilik Siandao mengatakan bahwa dia dan Xingjue dan yang lainnya bermusuhan, tetapi Xingjue dapat merasakan bahwa dia adalah orang yang baik. Alasannya sangat sederhana, hanya karena dia membantu dirinya sendiri. Setelah Xingjue bertiga meninggalkan aula utama, mereka menemukan dengan takjub bahwa memang ada badai besar yang berputar di langit di atas Siandao saat ini. Melihat badai ini masih cukup spektakuler. Dengan hisapan yang kuat, mereka bertiga dengan cepat memasuki badai, dan kemudian bergerak ke atas dengan kekuatan pendorong badai, dan ketika mereka menyingkirkan kegelapan badai dan melihat matahari lagi, mereka bertiga sudah kembali ke laut tak terbatas lagi. Huhuhuhu. Pada saat ini, di permukaan laut yang tak berbatas, sebuah pusaran yang megah bergulung dan berputar, dan gelombang dahsyat juga bergulung bersamanya. Pusaran yang mengerikan seperti itu akan benar-benar hancur begitu perahu layar besar memasukinya. Tetapi ketika trio Xingjue muncul dari pusaran, mereka langsung membubung ke langit, lalu melangkah ke udara. Cih,
Aku tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat di Pulau Peri itu. Kali ini kita berlari dengan sia-sia. Melihat pusaran besar yang perlahan menghilang saat saluran air menghilang di bawah, Xiao Bai bergumam sedikit kecewa. Meskipun kami tidak mendapatkan hartanya, kami telah mendapatkan banyak hal kali ini, kata Xingjue sambil tersenyum, menatap jimat di tangannya. Kakak Xingjue, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Melihat ini, Su Lin-er mau tidak mau mendekati Xingjue dan bertanya. Sekarang malapetaka semakin dekat, dan pemilik Pulau Abadi berkata bahwa semua makhluk di benua itu harus dipukul bersama untuk menahan malapetaka. Ini memang tugas yang sulit bagi mereka, dan pada saat kritis ini, bahkan seorang gadis seperti Su Lin-er merasa cemas. Usap, sikat, sikat. Tetapi Xingjue tidak menjawab kata-kata Su Lin-er. Sebaliknya, dia mengeluarkan beberapa mantra dari gelang penyimpanan, dan kemudian menukar mantra kosong itu dengan mantra yang diberikan kepadanya oleh Tuan Pulau. Hamparan Xiandao. Setelah saya melihat telapak tangan Xingjue terkepal, dan mantra kosong mulai memancarkan cahaya redup, dan lapisan rune aneh muncul di atasnya, dan tampilan rune sebenarnya sama dengan mantra yang diperoleh Xiandao persis sama. Lin-er, selama ada peta susunan teleportasi, tidak sulit untuk mentransfer semua orang dari daratan ke domain yang menjulang tinggi. Sekarang kamu dan Xiao Bai akan kembali ke Istana Asura, dan kemudian memberitahu Xiaolong tentang Pulau Peri. Biarkan Xiaolong memberitahu para pemimpin dari 4 kekuatan besar tentang cara untuk melawan bencana, dan kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh pemilik Pulau Peri. Kata. Juga, peta formasi-formasi teleportasi ini harus ada di tangan orang-orang di Istana Asura, dan itu tidak boleh diteruskan. Xingjue menyerahkan mantra yang disalin kepada Su Lin-er, dan menginstruksikan dengan ekspresi serius. Bagaimana denganmu, Saudara Xingjue? Su Lin-er mengambil mantra itu dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam gelang penyimpanannya, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya. Saya dibesarkan di benua timur, dan saya memiliki perasaan khusus untuk tempat ini. Ketika saya datang ke sini kali ini, saya berencana untuk memindahkan orang-orang dari benua timur ke domain menjulang. Sekarang dengan susunan teleportasi ini, menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, benua timur dan tanpa batas saya akan bertanggung jawab atas pemindahan orang-orang di wilayah laut, Xingjue berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, Saudara Xingjue, jaga dirimu. Setelah mengetahui tentang pikiran Xingjue, Su Lin-er dan Xiao Bai tidak tinggal lebih lama lagi, tetapi langsung bergegas ke Shura Hall setelah mengucapkan selamat tinggal. Adapun Xingjue, dia pergi ke pulau terdalam di laut tak terbatas, karena berita bencana akan disampaikan dan semua orang berkumpul bersama. Ini jelas tidak cukup dengan kekuatannya sendiri. Jadi dia membutuhkan banyak tenaga untuk membantunya mencapai efek propaganda, dan saat ini ada faksi yang dapat membantu Xingjue, yaitu faksi yang dibangun Paman Pan saat itu, Panlong Society. Sejak Paman Pan pergi, Klub Panlong dikelola oleh kakak laki-lakinya, ditambah dengan berita tentang Klub Panlong dan Pavilion Yufeng, perkembangan Klub Panlong di laut tanpa batas bisa dikatakan sangat lancar. Lemah, tapi dia tidak berani memprovokasi Panlong Hui dengan mudah. Kakak laki-laki Paman Pan juga mengenal Xingjue karena dia telah membuka reruntuhan kuno bersama saat itu, dan dia tetap berhubungan dengan Pavilion Yufeng, jadi dia tahu sesuatu tentang perbuatan Xingjue di Shantianyu. Meskipun dia tidak tahu bahwa Xingjue sudah menjadi Kaisar Shan yang kuat, tetapi dia tahu bahwa Xingjue sudah menjadi Kaisar Shan ketika dia membantu keluarga Nangong dan Pavilion Yufeng untuk menghancurkan Istana Nether, jadi dia sangat bersemangat ketika Xingjue datang ke pertemuan Panlong. Karena masalah ini mendesak sekarang, Xingjue tidak bertele-tele. Setelah tiba di pertemuan Panlong, dia memberitahunya tentang bencana tersebut dan memintanya untuk menyampaikan berita tersebut kepada para pemimpin pasukan utama di wilayah laut yang tak terbatas, sehingga mereka dapat membantu mentransfer orang biasa. Lagi pula, ada banyak orang dan kekuatan besar,
terutama dalam hal pemindahan orang, dan bantuan para praktisi memang dibutuhkan pada saat ini, adalah kebijakan terbaik untuk memobilisasi semua talenta yang dapat berkontribusi. Setelah penglihatan langit muncul, orang-orang di wilayah laut tanpa batas dan benua timur menjadi panik setelah mengetahui bahwa memang ada bencana yang akan datang. Saudara laki-laki Paman Pan tidak berani mengabaikan hal sekecil apapun, tetapi bergegas ke berita disampaikan kepada para pemimpin pasukan utama di wilayah laut tak terbatas. Dan untuk Xingjue, susunan teleportasi didirikan di luar Panlong Society. Susunan teleportasi ini dapat membawa warga sipil ke dalam terowongan luar angkasa, yang menunjukkan betapa luar biasa itu. Dan mengatur susunan teleportasi seperti itu secara alami membutuhkan banyak masalah, bahkan Xingjue, pembangkit tenaga listrik Zandi yang kuat, menghabiskan beberapa hari untuk mengaturnya, tetapi susunan teleportasi lengkap dapat diatur dalam beberapa hari, yang sudah sangat manusiawi. Urusan. Saya pikir itu sangat mengejutkan untuk melihat formasi teleportasi kuno untuk pertama kalinya, tetapi sekarang saya benar-benar dapat mengatur formasi sebesar itu sendiri. Kekuatannya memang tidak ada habisnya. Xingjue berdiri di dataran saat ini, melihat arai teleportasi yang berjalan perlahan penuh dengan rasa pencapaian. Bab 420 katak di dasar sumur. Lingkaran cahaya yang menyerupai galaksi perlahan berputar, berkas cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan berbagai penghalang misterius ditumpangkan satu sama lain. Susunan teleportasi yang diatur oleh Xingjue telah selesai. Ini sangat kuat. Apakah ini susunan teleportasi? Sangat indah, sangat indah. Kekuatan semacam ini adalah pertama kali saya melihatnya dalam hidup saya. Saya tidak dapat membayangkan ada benda misterius di dunia. Itu benar. Benar bisa mari kita hindari perjalanan jarak jauh dan mencapai pusat daratan, Shen-Tianyu, hanya dalam beberapa hari? Hal yang hanya ada di Shen-Tianyu dan telah hilang untuk waktu yang lama. Sungguh menakjubkan bahwa Jue dapat diatur. Sementara Xingjue mengagumi mahakaryanya, anggota Panlong Society juga melihat susunan teleportasi besar dari jarak dan berdiskusi tanpa henti. Sebagai anggota masyarakat Panlong, mereka telah mengetahui tentang bencana tersebut, dan mereka juga tahu bahwa yang sedang disiapkan Xingjue adalah susunan teleportasi yang hanya tersedia di domain menjulang yang sangat jauh dari mereka. Susunan teleportasi kuno yang legendaris ini didirikan oleh Xingjue hanya dalam beberapa hari. Pada saat ini, anggota Panlong Society yang mengelilingi di kejauhan memandang Xingjue dengan lebih kagum. Meskipun mereka belum pernah melihat kekuatan Xingjue yang sebenarnya, mereka tidak ragu bahwa pemuda yang memiliki hubungan yang begitu dalam dengan Panlong ini memiliki kekuatan yang tidak dapat mereka percayai. Teman kecil Xingjue, sungguh luar biasa. Tangan sebesar itu benar-benar mengagumkan. Pada saat ini, seorang lelaki tua perlahan mendekati Xingjue, dan ini adalah orang yang sama yang bersama Su Changqing Xingjue pada saat itu. Penatua Ju yang telah memiliki persahabatan. Meskipun kekuatan Penatua Ju tidak kuat, tetapi karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Xingjue, dia juga diberi tugas penting di Asosiasi Panlong, asisten pribadi keputusan. Penatua Ju tertawa, ini juga pertama kalinya saya mengatur susunan teleportasi ini. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar berhasil, dan saya perlu bereksperimen untuk mengetahuinya. Anda datang tepat waktu, biarkan saya beritahu Anda tentang susunan teleportasi. Tolong atur orang untuk bereksperimen sesegera mungkin. Melihat Penatua Ju datang, Xingjue mengeluarkan cetak biru dan mulai menjelaskannya, dan pada cetak biru ini dengan jelas mencatat beberapa mata formasi penting dari susunan teleportasi dan metode cara menggerakkan larik transmisi. Di bawah bimbingan Xingjue yang cermat, Penatua Ju juga benar-benar memahami metode mengemudi susunan teleportasi, jadi dia segera memanggil pusat kekuatan dari Panlong Society untuk mulai menggerakkan susunan teleportasi, karena ini adalah percobaan, jadi kali ini hanya satu orang yang masuk susunan teleportasi. Dan dia adalah orang yang kuat dengan kekuatan seorang raja perang.
Setelah susunan teleportasi didorong, semua orang cukup gugup. Hanya Xingjue yang melihat fluktuasi ruang di sekitarnya dengan tampilan santai. Akhirnya, ada senyuman puas, karena itu menunjukkan bahwa susunan teleportasi yang dia atur sendiri benar-benar berhasil. Teman kecil Xingjue, apakah kamu berhasil? Penatua Ju buru-buru mendatangi Xingjue dan bertanya dengan gugup setelah mengirim anggota Panlong Society pergi. Masyarakat Panlong tidak lebih baik dari Istana Asura. Raja Perang sudah menjadi kekuatan pertempuran yang sangat kuat dari masyarakat Panlong. Masing-masing dari mereka sangat penting. Jika susunan teleportasi gagal dan Raja Pertempuran mengalami kecelakaan, meskipun Xingjue akan melakukannya pasti baik-baik saja, tapi sebagai bawahan, dia pasti akan disalahkan. Dan pada saat ini, selain Penatua Ju, semua anggota Panlong Society sedang menonton Xingjue dengan gugup, menunggu jawabannya. Melihat pertanyaan Penatua Ju, Xingjue mengangguk sambil tersenyum. Oh, sukses! Panlongku akan memiliki susunan teleportasi. Ini adalah eksistensi yang hanya bisa dikendalikan oleh kekuatan teratas di domain yang menjulang tinggi. Hebat, hebat, hahaha. Dan ketika Xingjue memberikan kata-kata kebaikan yang begitu sederhana, ada ledakan teriakan antusias di area ini yang penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak tertandingi. Teman kecil Xingjue, apakah kamu berhasil? Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba turun dari langit di depan Xingjue dan Tetua Ju, dan orang ini adalah Presiden Panlong Society saat ini, kakak laki-laki Paman Pan. Nah, Pan Senior, susunan teleportasi ini siap digunakan, dan sekarang kita dapat mulai memindahkan orang-orang dari wilayah laut tanpa batas di sini ke wilayah langit yang menjulang, kata Xingjue sambil tersenyum. Teman kecil Xingjue benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar dapat mengatur formasi teleportasi dalam waktu sesingkat itu. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, saudara laki-laki Paman Pan juga tersenyum bahagia, tetapi dia penuh senyuman. Sedikit kekhawatiran di wajahnya. Pan Senior, ada apa? Penglihatan Xingjue kejam, jadi dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran Paman Pan darinya. Melihat pihak lain menolak untuk berbicara, Xingjue bertanya. Xingjue, teman kecil. Itu adalah para pemimpin dari beberapa kekuatan besar di wilayah laut tanpa batas dan seorang senior tua yang tidak percaya pada bencana dan berpikir bahwa akulah, masyarakat Panlong, yang ingin menggunakan kekuatan Pavilion Yufeng untuk mendominasi wilayah laut tanpa batas. Jadi sekarang mereka telah bergabung bersama dan datang ke masyarakat Panlong untuk meminta klarifikasi. Sebenarnya, saya datang ke sini hanya untuk meminta Xingjue untuk pergi dan menjelaskan kepada mereka. Melihat bahwa Xingjue berinisiatif untuk bertanya, kakak laki-laki Paman Pan juga tidak senang, sembunyikan lagi. Oh, jadi begitu, tapi tidak perlu pergi ke sana. Karena mereka sudah datang, Xingjue mengarahkan pandangannya yang menyipit ke kejauhan, dan pada saat ini, beberapa aura tirani mendekat dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, langit yang masih damai dan damai sebelumnya, sudah dipenuhi dengan semangat juang merah gelap, dan paksaan yang kuat membuat semua orang di Panlong Society gemetar dan tidak bisa bertahan, karena yang terpancar sebagai penindas adalah seorang kaisar pertempuran yang kuat. Presiden Pan, saya tidak melihat Anda selama beberapa tahun. Sepertinya Anda menjadi semakin percaya diri. Anda benar-benar mengarang malapetaka omong kosong dan meminta saya bekerja untuk Anda. Mungkinkah itu kamu benar-benar mengira kamu adalah penguasa laut yang tak terbatas ini? Saat paksaan mendekat, suara seorang lelaki tua yang penuh dengan kekuatan yang dalam bergema di langit, dan kemudian 6 sosok muncul dari awan merah gelap dan menginjak udara. 5 dari 6 ini adalah Raja Perang berpangkat tinggi, dan mereka semua adalah pemimpin saat ini dari kekuatan terkuat di wilayah laut tak terbatas. Salah satunya, Xingjue, juga pernah bertemu sebelumnya.
Tapi sekarang setelah pemilik lembah Fenglei adalah terbunuh, dia telah menjadi pemilik lembah saat ini. Adapun lelaki tua di kepala, dia adalah kaisar perang tingkat menengah, yang dikenal sebagai lelaki tua di wilayah laut. Orang tua ini telah disembunyikan dari dunia selama bertahun-tahun dan tidak pernah bertanya tentang urusan dunia. Wilayah laut tak terbatas juga tidak berpartisipasi dalam perselisihan berbagai kekuatan. Tapi sekarang malapetaka sudah dekat, saudara laki-laki Paman Pan berhasil menghubungi lelaki tua itu dan memintanya keluar dari gunung untuk melakukan bagiannya melawan malapetaka. Hanya saja lelaki tua itu dihasut oleh para pemimpin dari beberapa kekuatan lain, berpikir bahwa Panlong akan menggunakan malapetaka itu sebagai alasan untuk menguasai mereka dan menjadi penguasa laut yang tak terbatas. Ternyata itu adalah lelaki tua Haiyu. Aku tidak menyangka monster tua yang tidak pernah dilahirkan ini akan lahir. Ini mengerikan. Ketika Haiyu tua muncul, sebagian besar anggota masyarakat Panlong menunjukkan ekspresi panik, tetapi ada juga sejumlah kecil orang yang tidak setuju, karena mereka berpikir bahwa hukuman hari ini harus bisa menghadapi monster tua ini. Senior Haiyu, aku. Melihat lelaki tua Haiyu berbicara, ekspresi kakak laki-laki Paman Pan berubah drastis, dan dia buru-buru memberi hormat dengan sopan dan bersiap untuk menjelaskan apa yang ada untuk mendominasi laut tanpa batas. Selain itu, bahkan jika masyarakat Panlong benar-benar ingin mendominasi laut tanpa batas, mengapa saya harus memberitahu Anda? Karena Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi batu sandungan saya. Tepat ketika saudara laki-laki Paman membuka mulutnya untuk membela diri, Xingjue tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menghentikannya, lalu berkata dengan keras dengan senyum mengejek di wajahnya. Ketika Xingjue mengatakan ini, itu seperti petir yang meledak di hati semua orang, dan yang paling gugup adalah saudara laki-laki Paman Pan yang mengetahui kekuatan lelaki tua Haiyu dengan cukup baik. Pada saat Paman Pan sedang dalam masa kejayaannya, dia hampir tidak bisa mengalahkan lelaki tua ini, tetapi sekarang Paman Pan tidak lebih baik dari masa lalu, dan tanpa asosiasi Panlong, Paman Pan tidak berani menjadi musuh lelaki tua ini dari wilayah laut, karena bagaimanapun, bahkan Panlong sekarang hubungan antara Paviliun Yufeng dan Paviliun Yufeng cukup baik, tetapi bahkan Paviliun Yufeng tidak memiliki kekuatan untuk menjadi musuh orang tua dari wilayah laut ini. Nak, nada yang besar, siapa kamu? Orang tua ini tidak ingin membunuh orang yang tidak dikenal. Jika kamu punya nyali, laporkan namamu, raung. Senior Haiyu, dia adalah Xingjue. Masyarakat Panlong sekarang dapat mengandalkan Paviliun Yufeng di benua timur karena hubungannya. Tapi sebelum Xingjue dapat berbicara, pemilik lembah Fenglei yang berdiri di belakang lelaki tua Haiyu adalah dia melangkah maju dan berkata dengan sopan, dan kata-kata itu menambahkan sedikit provokasi yang sepertinya membakar aspal. Saat itu Xingjue menghancurkan kekalahan lembah Fenglei dari klub Panlong, dan dia selalu ingat masalah ini. Bukan hanya dia, hampir semua orang di lembah Fenglei mengertakkan gigi dengan kebencian setiap kali mereka menyebut Xingjue, ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia memiliki kesempatan yang bagus, dia secara alami ingin menyingkirkan Xingjue dengan bantuan Pak Tua Haiyu. Ternyata kamu adalah Xingjue, seseorang dari benua timur yang berani mencampuri urusan wilayah laut tanpa batasku. Hari ini, atas nama wilayah laut tanpa batas, aku akan menghancurkan momokmu. Pada saat yang sama, kedua telapak tangan terangkat tinggi, dan fluktuasi energi aneh meletus di langit di atas mereka. Huhuhu, disusul semburan-semburan air laut yang muncul di atasnya. Ingin mengambil nyawanya, tapi semua orang dari Panlong Society. Yupes, lari! Melihat gelombang dahsyat bergegas ke arah mereka, orang-orang dari masyarakat Panlong tidak bisa lagi mengendalikan ketakutan mereka pada saat ini, dan mulai melarikan diri ke kejauhan dengan putus asa, karena mereka tahu betapa menakutkannya gelombang itu. Keterampilan bela diri tingkat bumi,
yang telah dikembangkan ke tingkat tertinggi setelah bertahun-tahun diasah oleh orang tua di wilayah laut. Oh, ketidaktahuan! Namun, dibandingkan dengan semua orang di Panlong Society, wajah Xinjue tidak berubah sama sekali, tetapi tetap tersenyum tipis sepanjang waktu. Tetapi pada saat senyum itu dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Arti ejekan adalah seperti elang raksasa yang membumbung tinggi di langit melihat katak di dasar sumur. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.